pembahasan terkait dengan toharoh. Kita mulai dari toharoh yaitu berwudu ya. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang terbatas ini ya, langsung saja mungkin kita mulai para bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu kita sedikit murojaah dulu ya. Jadi kita murojaah agar pelajaran yang lalu ya kita kembali mengingatnya. Jadi terkait dengan toharo ini, maka pembahasannya itu masuk di dalam wudhu ya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas pengertian wudhu ya. Wudhu secara bahasa berarti itu keindahan ya, keindahan atau kebersihan ya kan, seperti itu. Dan secara istilah adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan juga kedua kaki dengan tata cara tertentu dalam syariat ya, dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang dalil wajibnya wudhu ya, karena dalilnya ini panjang ya. Itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Dan juga banyak hadis. Ada 2 hadis yang mengatakan wajibnya berwudu itu adalah hadis Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min gulul ya. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Ya, banyak sekali ya ibu-ibu, bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dalil-dalil yang ada. Namun kita cukupkan di 3 ini ya pada pekan lalu. Nah, kemudian kita juga sudah membahas syarat-syarat sahnya wudu. Jadi ada syarat-syarat sahnya wudu. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka wudu itu tidak sah atau tidak diterima. Ya, pertama tentunya Islam, ya, berakal dan tamyiz, ya kan, seperti itu. Kemudian niat. Ya, jadi berwudu juga perlu niat ya. Jadi syarat. Juga dengan air yang suci dan mensucikan. Kita juga sudah bahas ini ya, air yang suci dan juga mensucikan. Kemudian juga menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, seperti lilin ya, atau adonan atau yang sejenisnya. Ya, ada cat misalnya kan yang menempel, maka itu terlebih dahulu dihilangkan agar apa, air itu sampai ke pori-pori kulit ya, meresap ke kulit. Dan juga menghilangkan istijmar dan atau istinja. Ya, istijmar atau istinja. Jadi ini istijmar atau istinja artinya bersuci dari 2 tempat ya, dari dubur atau kubul ya, seperti itu. Kemudian mualah ini teratur ya. Jadi kalau dari tertib ya, atau dari tertib bermualah atau berkesinambungan, artinya tidak ada jeda ya kan, seperti itu. Jadi jangan sampai cuci tangan, ketika itu membasuh tangan sibuk nelpon kan, angkat telepon dulu, maka itu akan membatalkan wudu, maka diulang kembali wudunya ya. Kemudian juga mualah tertib berurutan ya. Jadi dari tangan, kemudian mulut, hidung, ya jangan dibalik-balik ya, berurutan. Membasuh semua anggota yang wajib dibasuh, ada 4 ya. Jadi kalau misalnya yang lain tidak dicuci, asal yang 4 ini yang dicuci ya. Tangan, ya, wajah, kepala, ya, dan juga kaki ya, seperti itu. Nah, kita juga sudah membahas fardu, rukun wudu. Ya, rukun wudu itu yang pertama membasuh wajah membasuh wajah secara sempurna. Sudah kita praktekkan juga secara ringkas ya. Ya. Jadi wajah ya, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku ya. Tangan yang ini bukan telapak tangan, tapi tangan sampai siku ya. Kemudian mengusap kepala seluruhnya, artinya bagian ini ya, ubun-ubun ya. Oke. Kemudian juga membasuh kedua kaki. Ya, jadi ini 4 ya anggota badan yang harus dicuci ya, yang harus dikenakan air. Dan juga tertib ya, ini juga termasuk rukun. Dan juga mualah tadi yang berkesinambungan. Nah, kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Tersisa 4 pembahasan lagi ya, bunda-bunda solihah, terkait wudu ini dalam kitab Toharo, yaitu sunnah-sunnah wudu, kemudian ibadah-ibadah yang wajib
ya berwudu di dalamnya, dan juga ibadah-ibadah yang dianjurkan, disunahkan untuk berwudu di dalamnya, dan juga pembatal-pembatal wudu. Nah, tadi ada permintaan request ya dari Ustazah Istiqomah agar bisa disepil sedikit-sedikit bahasa Arabnya. Ya, karena bunda-bunda soliha biasa kalau kami taklim itu pekanan di masjid ya, beberapa masjid terkait juga kitab fikih muyassar ini kami langsung membaca kitab aslinya, ya, kitab Arabnya. Jadi untuk memanfaatkan waktu juga kita sedikit saja mungkin membaca Arabnya, kemudian kita langsung terjemahkan saja ya, karena waktu kita itu sangat sangat singkat ya. Bunda-bunda soliha, sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah wudhu. Ya, jadi ini juga termasuk jangan sampai kita remehkan dari sunnah-sunnah wudhu ini. Artinya ketika kita berwudhu, kemudian kita amalkan dari sunnah-sunnah wudhu ini, maka akan menambah pahala dari wudhu kita. Pun kalau ditinggalkan juga tidak berdosa, ya, tidak dikenakan sanksi maksudnya. Ya, yang terpenting 4 anggota wudhu tadi itu dicuci, ya, seperti wajah, tangan, kemudian kepala, kemudian juga kaki. Nah, ini ada juga sunnah-sunnahnya yang perlu kita jaga agar kesempurnaan wudhu kita itu betul-betul ya sempurna. Ya, khawatir ya. Jadi sunnah ini juga adalah amalan yang akan melengkapi amalan yang wajib. Ya, seperti sholat misalnya kan, ada namanya qobliyah dan ba'diyah. Ya, agar apa? Agar sholat wajib yang kita kerjakan itu bisa sempurna. Ya, karena setiap seseorang itu tidak ada yang bisa khusyuk, ya sempurna. Pasti banyak kekurangannya, maka sunnah-sunnah itu yang melengkapinya. Nah, sama ketika wudhu ini. Mungkin yang wajib itu belum bisa kita sempurna untuk membasuhnya, bunda-bunda soliha, ya kan? Maka yang sunnah inilah yang akan melengkapinya, ya. Nah, maka juga jangan pernah kita mengatakan bahwasanya ini hanya sunnah, kan cuma sunnah Ustaz. Ya, maka jangan. Ya, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya man ahya sunnati, ya kan, siapa yang menghidupkan ya sunnah-sunnahku, fahuwa ahabbani, maka dia mencintaiku. Ya, jadi siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan berarti dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, ya kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Ya kan, seperti itu. Juga di dalam riwayat yang lain mengatakan siapa yang cinta dengan sunnahku, siapa yang membenci sunnahku, waman rogiba an sunnati falaisa minni. Ya kan, seperti itu. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka mereka atau dia bukan termasuk golonganku. Kita berusaha, walaupun hanya sunnah, jangan kita sepelekan, ya kan? Ya, seperti itu bunda-bunda soliana. Sunnah yang pertama di sini adalah sunanuhu. Yang pertama, awalan at-tasmiyatu fi awalihi. Ya, jadi Syekh mengatakan dalam pengarang kitab ini, yang pertama itu adalah membaca basmalah, bismillah, saat pertama ingin berwudu. Jadi sebelum membasuh kedua telapak tangan ini, maka disunnahkan baca basmalah, bismillah. Jadi lafalnya bukan bismillahirrohmanirrohim, bunda-bunda solihah, tapi cuma bismillah saja, cukup. Ya, sama ketika kita makan itu, ya, maka disunnahkan itu kan bismillah, ya kan, bismillah saja. Atau ada doa yang lain itu Allahumma barik lana fima rozaqotana wa qina azabannar, dan seterusnya, ya kan, seperti itu. Tapi yang terpenting itu sunnahnya adalah bismillah. Tapi belum ada riwayat yang mengatakan bismillahirrohmanirrohim. Hanya riwayat yang ada itu bismillah, ya kan, seperti itu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu adalah la wudu'a liman lam yazkurismallah alaihi. Maka tidak sempurna ya wudu seseorang apabila dia tidak melafazkan basmalah. Nah, ini penting, bunda-bunda solihah ya. Jadi basmalah itu walaupun hanya sunnah, ya, tapi kata Rasulullah tidak sempurna wudu ya seorang hamba ya ketika dia tidak melafazkan basmalah. Ya, walaupun gini, ada itu riwayat yang mengatakan seperti ini, bunda-bunda solihah, di setiap awal dari pekerjaannya, perbuatannya, maka dianjurkan membaca basmalah. Siapa yang tidak mengawali dengan basmalah, maka berkahnya terputus, ya. Mungkin bunda-bunda solihah pernah mendengarkan hadis itu ya, walaupun ada beberapa para ulama yang mendoifkan, melemahkan
ya melemahkan ya hadis ini, namun kita mengambil saja hikmahnya bahwasanya diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah, ya seperti itu. Jadi setiap perbuatan, ya setiap perbuatan-perbuatan baik, ya maka perlu diawali dengan basmalah. Agar apa? Agar kita selalu mengingat ya dalam hal-hal yang kita lakukan itu Allah, bismillah, dengan nama Allah. Dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahannya. Ya sama di wudhu ini, maka diawali sunnahnya adalah basmalah, bismillah. Yang kedua itu adalah asiwak, siwak, bersiwak, ya. Jadi ini juga termasuk sunnah bunda-bunda solihah. Maka bisa dikiaskan siwak ini dengan sikat gigi. Ya, kalau kita kan misalnya mohon maaf nih, mungkin tidak terbiasa untuk membawa siwak. Ya, tapi kalau misalnya kami lihat itu teman-teman yang sudah terbiasa dengan siwak ini, bunda-bunda solihah, itu mereka bawa, bahkan mereka amalkan itu sebelum wudhu mereka bersiwak dulu. Ya, Masya Allah. Jadi ini termasuk sunnah. Ya, bahkan riwayatnya mengatakan, Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak ma'a kulli wudu. Ya, kalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin berwudu. Coba. Atau setiap kali ingin sholat. Ya. Tapi ternyata memang memberatkan. Ya kan? Apalagi yang tidak terbiasa membawa siwak. Ya. Kemudian dikiaskan dengan pasta gigi. Ya kan? Mungkin banyak kerepotan. Makanya kata Rasulullah, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan setiap umatku itu bersiwak, ya, setiap ingin berwudu atau setiap ingin sholat. Nah, ini sunnah, ya kan? Maka juga para ulama mengatakan kalau sudah kita tidak lupa bawa siwak misalnya, atau mungkin mohon maaf belum membersihkan mulut kita ini, maka nanti ketika berkumur-kumur dilengkapi dengan ini tangan nih, ya. Ini bunda-bunda, bunda-bunda solihah, jelas suara saya ya? Halo? Jelas, Ustaz. Siap. Jadi misalnya kalau kita tidak lupa misalnya kan bersiwak, atau kita lupa dari rumah sikat gigi, sikat gigi, intinya seperti itu, maka kata para ulama bisa digantikan nanti ketika berkumur-kumur atau sebelum wudhu itu menggunakan nih telunjuk tangan untuk membersihkan bagian giginya. Ya, bagian giginya dibersihkan. Nah, ini untuk menggantikan tadi, walaupun tidak wajib, tapi kita mendapatkan pahala tambahan. Masya Allah. Ini juga bunda-bunda solihah bisa kita ajarkan kepada anak-anak bunda. Iya kan? Biasakan mereka untuk membawa siwak. Ya, walaupun mohon maaf ini, kami dulu waktu menerapkan ya sunnah ini dianggap sepele, bunda-bunda solihah. Ya, mungkin mereka hanya tidak paham saja. Ya, sekiranya mereka paham, pasti mereka akan mengamalkan ini. Iya kan? Ya, bahkan katanya ada yang jorok lah, ya kan? Taruh siwak di kantong gitu kan? Baru bawa pasta gigi di tas gitu kan? Merepotkan saja, pan itu sebagian dari kebersihan. Maka jangan sekali-kali untuk menghina atau mencela sunnah Nabi SAW. Ketika saya mendapatkan itu teman-teman yang mungkin meremehkan siwak atau mencela, mohon maaf, dengan kata-kata jorok lah, sibuk lah, dan lain-lain, maka kami beri nasihat yang terbaik, ya kan, seperti itu, dan seterusnya ya, bunda-bunda soleh. Ini yang sunnah yang kedua. Yang ketiga, sunnah yang ketiga disebutkan di sini, ghuslul kaffain salasan fi awalil wudu, ya, membasuh kedua telapak tangan di awal wudu. Nah, jadi membasuh itu nih ya, awal wudhu kan kita lihat kan membasuh ya, bunda-bunda solihah ya, itu ternyata sunnah bukan wajib. Dan seandainya atau sekiranya bunda-bunda solihah saat berwudhu tidak membasuh tangan ini, telapak ini ya, telapak tangan ini, itu tidak masalah. Seandainya langsung berkumur-kumur atau al-insyak wal matmadoh, misalnya kan menggabungkan antara mulut dengan hidung misalnya, atau dipisah antara mulut berkumur-kumur ya dengan juga membersihkan hidung misalnya, langsung ke situ, enggak apa-apa juga, enggak masalah, tetap sah gitu kan. Cuman kita mau mengambil sunnahnya, ya kan, seperti itu, untuk membasuh kedua telapak tangan di awal wudhu ya, 3 kali ya, bunda-bunda solihah, jadi 3 kali. Nah, yang keempat sunnahnya al-mubalaghah,
fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Jadi disunahkan untuk berkumur dan juga beristinsyak. Beristinsyak itu artinya menghirup air ke dalam hidung. Ya, maka kalau tiga mazhab kita selain Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i itu sedikit saya ini bunda-bunda solihah jelaskan perbedaannya. Kalau Imam Syafi'i itu memisahkan antara mulut dengan hidung. Jadi kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu misalnya setelah membasuh telapak tangan berkumur-kumur 3 kali, ya kan? Kemudian membersihkan hidungnya, ya kan? 3 kali. Tapi kalau misalnya seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, itu menggabungkan antara madmadah wal istinsyak, berkumur-kumur dan menghirup air. Ya, jadi posisinya itu kita ambil ini, air ini ke tangan nih, baru kita kumur sambil hirup air. Ya kan? Sambil berkumur-kumur, dibuanglah ini dari hidung. Baru dari mulut. Boleh dari mulut dulu atau dari hidung. Ya, itu juga ada dalilnya. Yang kami pakai ya dalil menggabungkan antara madmadah juga istinsyak, berkumur-kumur dan juga menghirup air dari hidung. Ya silakan, ini sunnah. Tapi ini bagi orang yang di luar puasa. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh li ghairi shaim. Tidak untuk bagi orang yang berpuasa. Ya, maksudnya orang yang berpuasa kalau bisa tinggalkan ini untuk menjaga kehati-hatian. Khawatir ada air yang masuk ke mulut dan khawatir ada air masuk ke hidung, maka itu bisa membatalkan puasa. Ya, tapi kalau kita bisa menjaga kehati-hatian, maka silahkan. Tapi kami pribadi mengambil bab ihtiyat, bunda-bunda solihah, ya. Dari para ulama kita, kalau bisa bagi orang yang berpuasa tinggalkan berkumur-kumur dan juga al-istinsyak, ya, menghirup air dari hidung. Ya, baik. Yang selanjutnya yang kelima, bunda-bunda solihah, itu ad-dalq. Ad-dalq itu artinya menggosok lengan. Menggosok lengan dan juga menyelang-nyeling jenggot yang tebal dengan air. Ya, jadi lengan. Ya, jadi menggosok lengan itu termasuk juga sunnah. Dan juga kalau ini bagi laki-laki, bunda-bunda solihah, maka kita ingatkan. Misalnya suami, ya mohon maaf ini bunda-bunda solihah ya, misalnya abinya, ya bapaknya ini memiliki jenggot ini, apalagi yang subur misalnya kan. Ya Masya Allah ya. Itu perlu, itu termasuk bagian dari sunnah. Untuk menyela-nyela jenggot. Ya, Masya Allah. Jadi itu termasuk sunnah. Itu silahkan. Ya, menyelang-nyeling atau menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda, kana iza tawaddo'a yatluku zira'aihi. Ya. Jadi Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau menggosok kedua lengan beliau. Ya, lengan itu bagian tangan ya Bunda ya? Ya enggak? Ya enggak bunda-bunda solihah? Ya Ustaz. Ya, masuk sunnah. Ya, itu dalilnya ada. Ya, ini dari sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu sifatnya, kata Umar, ketika beliau berwudu menggosok dua lengannya. Ya, kemudian juga dalilnya itu kana yudkhilul ma'a tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Ya, bahkan Rasulullah itu dilihat oleh Ibnu Umar ketika berwudu, beliau memasukkan air ke bawah janggutnya. Jadi air masukkan ke bawah janggutnya, dialirkan itu air. Ya, lalu menyelang-nyeling jenggotnya. Artinya ya ini di sela-sela dibersihkan itu jenggotnya. Masya Allah. Bagaimana kalau kita lihat tadi itu makna dari wudhu ya secara bahasa bunda-bunda solehah itu memang keindahan juga kebersihan. Dibersihkan semua. Jadi bagian rambut-rambut ini, bagian tubuh, bagian muka maksud saya itu dibersihkan. Makanya saya bilang itu pernah saya sampaikan di awal pertemuan itu sebenarnya skincare, make up yang terbaik itu sebenarnya diawali dengan wudhu dulu. Masya Allah. Karena itu otomatis wudhu itu akan membuat wajah seseorang indah. Ya, kemudian memang bersih. Iya, ya kan seperti itu.
Masya Allah. Kemudian sunnah yang keenam, ya, takdimul yumna alal yusra fil yadaini warrajulaini. Nah, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri untuk kedua tangan dan kedua kaki. Nah, Masya Allah. Jadi ternyata bunda-bunda soliha mendahulukan yang kanan itu saat membasuh tangan atau kaki, ya, didahulukan kanan daripada yang kiri itu sunnah 3 kali. Ya, jadi kalau bisa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang baik-baik itu sesuatu yang baik diawali dari yang kanan. Ya, bukan hanya wudhu. Ya, bunda-bunda soliha, ya, bisa nanti memakai baju diawali dari kanan, ya kan? Masuk masjid diawali dari kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri. Jadi yang buruk-buruk itu diawali yang kiri misalnya. Ya, yang baik-baik itu diawali dari yang kanan. Ya. Nah, maka apa dalilnya? Dalilnya itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kana yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Beliau suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal. Nah, coba. Dalilnya itu ketika Rasulullah memakai sandal dari yang kanan. Iya kan? Kemudian menyisir rambut ke kanan. Nah, coba. Ya, ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita nanti bunda-bunda soliha yang bisa kita ajarkan kepada keluarga kita masing-masing. Kalau kita mau menyisir itu rambut dahulukan kanan. Ya kan? Makanya ini adalah salah satu yang saya terapkan juga, Bunda. Ya, kalau dahulu saya menyisir itu rambut ke kiri, cocoknya ke kiri, maka sekarang itu ke kanan. Ya, karena apa? Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian bersuci juga Rasulullah awali dari yang kanan, kemudian dalam segala urusan beliau, artinya dalam urusan yang baik yang beliau lakukan, maka beliau mendahulukan yang kanan. Ya kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah taslisul ghusli fil wajhi wal yadain war rajulain. Nah, ini juga termasuk sunnah bunda-bunda soliha. Membasuh 3 kali berturut-turut untuk wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Jadi ternyata bunda-bunda soliha ini ilmu. Ya, waktu saya sampaikan pertama kali bunda-bunda soliha, ya, saya mengisi itu di sebuah masjid, di salah satu masjid. Mereka baru tahu mengatakan, "Oh Ustadz, ternyata kita berwudu 3 kali itu bilangannya, itu termasuk sunnah Ustadz ya, saya kira wajib." Saya bilang, "Enggak Pak, yang wajib itu sekali. Sunnah itu 3 kali. Kalau 4 kali itu berlebihan." Ya, seperti itu. Jadi batasnya sampai 3 kali, bunda-bunda soliha ya. Karena apa? Karena Rasulullah dalam sebuah riwayat mengatakan, Innallaha yuhibbul witr. Ya kan, seperti itu. Sesungguhnya Allah itu mencintai yang ganjil. Nah, yang termasuk ganjil itu adalah 3. Dikiaskanlah, makanya witir yang terbaik itu adalah 3 rakaat. 2, 1, atau 3 rakaat langsung. Maka dikiaskan dalam wudu. Ya, dalam membasuh tangan, wajah, sampai kaki itu 3 kali sunnahnya. Sekali itu yang wajib. Ya kan, seperti itu. Oke. Yang terakhir, bunda-bunda, dari sunnah wudu ini adalah az-zikru al-warud ba'dal wudu. Ya, membaca zikir setelah berwudu. Ya, artinya doa berwudu. Ternyata sunnah, bukan wajib. Ya, sama ini juga bunda soliha. Bunda-bunda soliha. Ketika kami juga pertama kali mengisi di salah satu masjid terkait wudu ini, ternyata Ustadz, doa setelah wudu itu bukan wajib Ustadz ya, saya kira wajib. Bahkan kami wajibkan kepada murid-murid kami itu TPA. Ya, bukan wajib Pak, kalau wajib salah, sunnah saja. Tapi keutamaannya sangat luar biasa bunda-bunda soliha. Bunda-bunda soliha tahu enggak keutamaan dari doa setelah wudu ini? Yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni, dan seterusnya, min ibadikas sholihin. Itu keutamaannya sangat besar bunda-bunda soliha. Walaupun sunnah, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Karena dalilnya seperti ini, bunda-bunda soliha. Ya,
Ma minkum ahadun yatawaddau fayusbigul wudu'a summa yaqul asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa kata Rasulullah yang berwudu, yang menyempurnakan wudunya, kemudian dia menyempurnakan dengan berdoa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir, maka apa kata Rasulullah? Dibukakan pintu surga yang 8 untuknya, dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Jadi ini adalah salah satu amalan sunnah bunda-bunda solihah setelah wudhu itu membaca doa wudhu yang keutamaannya sangat luar biasa. Allah bukakan 8 pintu surga, kemudian diberikan untuknya, ya, direkomendasikan untuknya, dibolehkan untuknya memilih dari pintu mana saja yang dia mau masuki. Allahu Akbar. Ya. Nah, setelah kita mengetahui ilmu ini, ya bunda-bunda solihah, jangan lupa setelah kita aplikasikan, kemudian kita juga berikan kepada keluarga, ya terdekat kita tentunya, ya suami, anak, dan seterusnya. Oke, ini dari sunnah-sunnahnya ya, ada 8 ternyata bunda-bunda solihah. Yang selanjutnya adalah pembatal-pembatal wudhu. Nah, ini juga penting. Bunda-bunda solihah kita bahas ya, ya kita syarah, ya kita jelaskan agar apa? Agar dari wudhu kita juga ya itu tidak merasakan keraguan atas mungkin apa yang terjadi pada kita. Mungkin kita belum tahu ternyata, oh ini pembatal wudhu, oh ini tidak pembatal wudhu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa seseorang ragu? Ya karena mungkin dia belum mengilmuinya atau belum paham. Nah, mudah-mudahan setelah kita bahas pembatal-pembatal wudhu ini, kita tahu juga apa sih sebenarnya yang membatalkan wudhu itu, sehingga wudhu kita itu menjadi baik, ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fi nawaqidihi, pembatalnya yang pertama, al-kharij minas sabilain. Ya. Apa yang keluar dari 2 jalan. Ini bisa dipahami bunda-bunda solihah ya. Jadi apa yang keluar dari 2 ini, dari depan atau dari belakang, entah itu buang air kecil, kencing misalnya, atau semacamnya itu. Ya. Atau yang keluar dari belakang, kentut, kotoran, ya kan, atau hal-hal yang lain, maka itu membatalkan wudhu. Ya, ini jelas. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Maidah ayat 6, auja ahadum minkum minal ghaib, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang air. Nah, jadi artinya ketika kita buang air kecil atau air besar, maka wajib berwudu kembali. Ya, ini juga kami terapkan bunda-bunda solihah ketika mengajar ya. Ketika anak itu ya ananda soli atau solihah izin, Ustadz, misalnya mereka memakai bahasa Arab ya, astazin, uridu ilal hammam, ya karena kami juga mewajibkan ya di sekolah itu bunda-bunda anak-anak itu izin dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Salah satunya kalau mereka berhalaqah Quran itu sebelum ke WC izin dengan bahasa Arab, misalnya kan astazin uridu ilal hammam, Ustadz. Nah, maka kami ingatkan, nah nanti kalau sudah dari WC berwudu ya. Ya karena memegang Al-Qur'an gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Atau dalil yang lain, Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu, hadas kecil atau hadas besar, ya kan, seperti itu. Dan juga Nabi SAW mengatakan, walakin min go'itin wa baulin wa naumin, ya, akan tetapi karena buang air besar atau buang air kecil serta tertidur. Ternyata tidur juga itu membatalkan wudu, bunda-bunda solihah. Ya, jadi ini kalau mungkin tidur ini ya banyak terjadi ketika sholat Jumat biasa. Ya, ketika khotib itu naik di atas mimbar itu kan, bahkan ngoroknya terdengar bunda-bunda solihah itu bagi kaum Adam, bapak-bapaknya. Maka kalau teman-teman yang kami lihat tertidur saat khotib sudah naik di atas mimbar berkhutbah, dan hebatnya mereka tahu pas sudah
selesai baru terbangun. Nah, itulah pintarnya setan yang menggoda itu ya. Ternyata memang setan itu menggoda manusia itu, menggoda kami ini bunda-bunda solihah saat sholat Jumat itu saat khutbahnya. Karena rukunnya itu adalah mendengar khutbah. Maka tidak ada tidak ada sholat Jumat bagi seorang laki-laki yang terluput dari khutbah. Apalagi khutbah pertama atau kedua. Tertidur, maka teman-teman itu kadang saya suruh berwudu kembali. Anak-anak yang tertidur saya suruh berwudu kembali. Apalagi sampai terdengar ngorok, Bunda. Jelas. Ya, ini membatalkan wudu, ya. Nah, ada sebuah kisah ketika Imam Syafi'i itu bermalam di rumahnya Imam Ahmad. Ya, ini kisahnya Masya Allah luar biasa, bisa kita jadikan ibroh pelajaran, ya, termasuk nanti wudu. Nah, kan ini anaknya ini sering mendengar bapaknya ini Imam Ahmad menceritakan bagaimana sih ketawaduan, kesolihan, ya, kepintaran Imam Syafi'i, ya kan, kepada anaknya. Anaknya ini sangat ngefans, ya, kepada Imam Syafi'i karena dahulu itu tidak ada HP dan tidak pernah dilihat. Jadi diundanglah Imam Syafi'i itu ke rumahnya Imam Ahmad, bahkan Imam Syafi'i itu bermalam. Ya, ternyata ketika Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad, bermalam di situ, anaknya ini terheran-heran. Apa yang diceritakan oleh bapaknya Imam Ahmad tentang Syafi'i itu ternyata bertolak belakang. Ya, tidak sesuai dengan cerita dari Imam Ahmad. Katanya Imam Syafi'i itu sangat tawadu orangnya, tapi ternyata ketika disuguhkan makanan, ternyata Imam Syafi'i banyak makan. Sampai-sampai ketika itu sudah tidak tersisa lagi. Ya, kecuali hanya tinggal beberapa piring untuk beberapa orang. Artinya makan banyak Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, Imam Syafi'i itu adalah orang yang ahli tahajud. Tidak pernah meninggalkan tahajud. Namun ketika itu kok tertidur pulas. Dilihat kok enggak tahajud. Diperhatikan anaknya ini, sikapnya Imam Syafi'i. Sampai sholat subuh ketika itu. Dan pas sholat subuh, Imam Syafi'i tidak berwudu. Padahal dilihat tidur. Ya kan? Nah, ternyata pas sudah diklarifikasi, ditabayun oleh Imam Ahmad, kata anaknya, wahai bapakku, ternyata apa yang engkau ceritakan tentang kehebatan Imam Syafi'i, kesolehan Imam Syafi'i itu tidak sesuai dengan apa yang saya lihat realnya. Realitanya nih, saya lihat makan banyak, mana tawaduknya, mana tahajudnya, bahkan pas sholat subuh enggak berwudu, gitu kan? Dari malam sampai subuh enggak berwudu, bunda-bunda solihah. Nah, ternyata begini, pas Imam Ahmad mengatakan, coba kita tanyakan langsung kepada Imam Syafi'i, apa jawabannya? Ini luar biasa, sangat luar biasa. Kita ambil pelajaran di dalamnya, bunda-bunda solihah. Ditanya oleh anaknya, wahai Imam, kami melihat kami suguhkan makanan, engkau banyak makan. Padahal orang soleh itu menjaga adab makannya. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, kenapa saya banyak makan? Karena saya tahu saya makan di tempat orang yang solih. Ini adalah salah satu sunnah yang dianjurkan juga, bunda-bunda solihah. Kalau kita diundang oleh teman-teman kita yang kita tahu kesolehannya, kita tahu bagaimana kealimannya, ketakwaannya kepada Allah, maka jangan malu-malu. Asal jangan malu-maluin saja. Makan banyak tidak apa-apa. Kalau mereka tahu, maka Masya Allah pasti akan diamalkan. Seperti itulah kami. Kami kalau diundang sama orang solih, bunda-bunda solihah, tidak tanggung-tanggung. Kalau disuruh nambah kami. Ya kan? Seperti itu. Karena kami tahu. Karena Imam Syafi'i juga mengamalkan. Nah, kasus kedua, kenapa tidak tahajud? Nah, karena kata Imam Syafi'i, kenapa saya tidak tahajud? Karena ada perkara yang besar. Dan keberkahannya Allah berikan di rumah Imam Ahmad, di rumahmu, di rumah bapakmu. Wahai anakku, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Satu hadis yang selalu dipikirkan tentang hadis seekor burung yang pernah dipelihara oleh sahabat yang mulia, seorang anak kecil. Ma fa'alan nuwair, yang kata Rasulullah, ternyata Imam Syafi'i mendapatkan ilmu terkait 73 atau 72 bab terkait masalah burung. Itu yang dipikirkan. Jadi sehingga tidak tahajud, maka ada perkara yang lebih besar. Allahu Akbar. Yaitu tentang hadis ini. Lama dipikirkan. Bertahun-tahun tidak dipecahkan masalahnya ini. Ternyata didapatkan itu di rumah Imam Ahmad. Kenapa tidak berwudu? Padahal ketika itu kata anaknya, kami tahu dalam mazhab Imam Ahmad itu ketika tertidur, ya, maka wajib berwudu, bahkan batal wudu. Sedangkan engkau tidak berwudu. Ya,
sebenarnya yang engkau lihat saya tidur itu, wahai anakku, saya tidak tertidur. Mataku tertidur katanya. Tapi ada sesuatu yang saya pikirkan sehingga saya tidak tertidur. Tidur saya gelisah. Ya kan? Sehingga saya tidak berwudu. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu, ya, walaupun seseorang menutup mata mungkin, namun dia masih tersadar. Ya kan? Contoh misalnya kan kita kan kadang tutup mata. Bunda-bunda solihah kita tutup mata. Tapi ketika dikatakan dipanggil kita misalnya Zainab, ya, walaupun tutup mata, ya kan seperti itu belum tertidur. Sampai makanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu sampai dia sudah tidak tersadar diri, bahkan ditambah dengan suara yang keluar dari tadi bagian hidungnya itu ngorok. Ya seperti itu bunda-bunda solihah. Intinya selama kita tertidur dan kita sudah tidak tersadar diri ya dari sesuatu mungkin di sekeliling kita, maka itu membatalkan wudu, ya. Kemudian yang selanjutnya juga halal yang membatalkan wudu, khurujun najasah min baqiyatil badan. Ya, keluarnya najis dari bagian tubuh lainnya. Ya. Bila yang keluar adalah kencing atau kotoran, maka ia membatalkan secara mutlak, ya. Jadi kalau yang keluar tiba-tiba, mohon maaf, bunda-bunda solihah, ini air kencing nih. Ya, kita sudah kencing nih, buang air kecil nih di WC nih. Tapi kok ada keraguan, kok masih ada yang keluar nih, ya, maka otomatis itu kita berwudu kembali, bahkan batal, bahkan kalau perlu mengganti pakaian yang kita pakai misalnya, ya, artinya pelapis itu diganti, ya kan, dicuci kembali, ya kan, seperti itu. Apalagi yang kotoran yang keluar, ya, ini jelas yang membatalkan wudu. Bila selain dari keduanya, maksudnya bukan air kecil, bukan air kencing atau bukan kotoran, seperti misalnya darah dan muntah. Ini pembahasannya ya. Darah dan muntah apakah membatalkan wudu? Misalnya, maka kalau darah yang keluar itu sedikit, itu tidak membatalkan wudu. Kalau muntah yang sedikit, itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau darah yang keluar banyak, bahkan sampai keluar darah itu darah kentalnya, maka itu sudah membatalkan wudu kata para ulama. Tapi kalau hanya tergores sedikit misalnya bunda, sedikit keluarkan, sudah dibalut misalnya dengan Hansaplast atau apa dan seterusnya, itu tidak masalah. Itu kalau tidak berwudu tidak apa-apa. Kalau muntah misalnya hanya sedikit, itu tidak membatalkan wudu, kecuali sudah muntah beberapa kali, itu membatalkan wudu. Namun dalam bab ihtiyat, kata jumhur ulama, sedikit atau banyaknya kalau keluar darah atau muntah, itu sebaiknya berwudu kembali agar membersihkan atau menghilangkan keraguan-raguan. Itu ya, bunda-bunda solihah. Kemudian juga selanjutnya yang pembatal wudu itu hilang atau tertutupnya akal. Tiba-tiba gila. Ya, ini jarang terjadi, tapi pernah terjadi. Ya kan seperti itu. Dalilnya itu walakin minal ghaid wa baulin wa naumin. Termasuk tidur, itu hilang akal. Tapi kalau tiba-tiba orang gila langsung misalnya, ya, saya tiba-tiba, mohon maaf ini bunda, contoh misalnya, misalnya saya nih, tiba-tiba kan berwudu, tiba-tiba langsung jadi gila, tidak sadar diri, batal wudu saya. Atau dikiaskan itu dengan tidur, kan tidur itu hilang akal, sudah tidak sadar lagi, iya kan? Jadi itu membatalkan wudu karena tertutupnya akal, tidak sadar diri lagi. Kemudian yang selanjutnya, pembatal wudu itu menyentuh kemaluan manusia tanpa pembatas. Ini hati-hati, bunda-bunda solihah ya. Jadi menyentuh kemaluan, bukan aurat. Bedakan aurat dengan kemaluan. Iya kan? Tidak semua aurat itu kemaluan, tapi kemaluan itu sudah aurat. Bisa dipahami bunda-bunda ya? Jadi yang dimaksud di sini menyentuh kemaluan, bukan aurat. Kalau aurat tidak masalah. Tapi kalau aurat yang dimaksud kemaluan tanpa ada alas, itu batal. Ya, artinya kulit bertemu kulit langsung itu batal. Tapi kalau ada alas misalnya, itu boleh. Boleh. Ya, tapi untuk menjaga kehati-hatian jangan. Kalau memang perlu berwudu kembali. Itu min babi ihtiyatnya ya. Maka dalilnya itu kata Rasulullah, man massa farjahu falyatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum terakhir dari pembatal wudu ini, makan daging unta.
Ya, kalau kita tidak pernah. Ada sahabat itu yang bertanya seperti ini, bunda-bunda solihah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana tawaddau minal humumil ghanam, apakah kami berwudu setelah memakan daging kambing atau daging sapi misalnya atau sejenisnya? Qala in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta la tatawaddo. Kalau engkau inginkan berwudu, silahkan berwudu. Kalau tidak ingin, tidak apa-apa. Artinya begini, bunda-bunda solihah. Jadi dari hadis ini itu kita bisa pahami bahwasanya kalau seandainya kita habis makan nih, makan apapun itu, maka kata Rasulullah, kalau engkau ingin berwudu, silahkan berwudu. Kalau tidak berwudu, tidak apa-apa juga. Artinya makan dan minum tidak membatalkan wudu. Bisa dipahami sampai sini, bunda-bunda solihah? Ya, jadi makan dan minum tidak membatalkan wudu. Tapi Rasulullah mengatakan kalau engkau mau berwudu, silahkan berwudu. Kalau tidak mau, tidak apa-apa juga. Kecuali satu, kata Rasulullah. Ya, ana tawaddu minal humumil ibil, qala na'am. Tawaddu minal humumil ibil. Ya Rasulullah, bagaimana dengan daging unta? Ya, maka apa kata Rasulullah? Kalau daging unta, maka wajib berwudu. Alhamdulillah kita tidak pernah makan daging unta di sini ya. Ya, kecuali mungkin bisa dikiaskan jengkol, ya, kemudian pete, ya, kemudian bawang-bawangan, ya, bawang merah, bawang putih, atau merokok. Ya kan kalau kaum Adam itu kan, itu teman-teman yang saya ingatkan itu kalau habis antum merokok berwudu, aku bilang. Karena malaikat itu jangankan ini, kita dilarang itu masuk ke masjid karena malaikat itu membenci baunya itu, tidak suka. Jadi berwudu dulu. Ya walaupun itu dimakruhkan. Ya walaupun itu hanya sebagai kiasan saja. Ya tapi kalau daging unta itu jelas pembatal wudu. Iya. Kemudian yang terakhir dari pembatalnya murtad dari Islam. Jelas ini ya murtad artinya keluar dari Islam. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Bukan hanya kata Allah, bukan hanya wudunya. Kata Rasulullah, maksud saya bukan hanya wudunya yang batal, tapi amalnya, amal ibadahnya. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh telah gugur amalan kebaikannya. Ya kan ini banyak ya bunda-bunda solia kita lihat itu hanya gara-gara sekota mie instan ya, sekarung 5 kilogram beras, ya itu bisa ditukar dengan keimanannya, keislamannya. Ini na'udzubillah min zalik ya. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya bunda-bunda solihah yang dimuliakan Allah itu adalah ibadah yang mengharuskan berwudu. Nah, ini penting. Jadi amalan apa saja yang kita diwajibkan berwudu di dalamnya. Ya. Yang pertama disebutkan di sini oleh Syekh itu jelas as-sholah. Salat. Jadi kalau orang sholat tidak berwudu tidak sah. Bunda-bunda sholat jelas ya. Anak kecil aja tahu ini kalau ini ya, apalagi kita ya. Jelas. Jadi dalilnya itu la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Ya, Allah tidak akan pernah menerima sholat tanpa bersuci. Artinya bersuci itu berwudu. Ya, ini yang pertama. Kedua itu tawaf. Ya, jadi tawaf itu wajib ya berwudu. Ya, tawaf di Ka'bah maksudnya. Bagi yang umroh, bagi yang haji, ya ini pasti ada nanti latihannya manasik hajinya. Pasti kita akan juga dijelaskan itu terkait masalah terkait dengan fikih tawaf. Maka salah satu fikih tawaf itu disebutkan berwudu dulu. Jangan sampai batal. Ya kan seperti itu. Nah, dalilnya apa? Rasulullah mengatakan annahu tawaddo'a summa tawafi bil baiti. Ya. Sahabat itu mengatakan bahwasanya ketika saya melihat Rasulullah itu tawaf, sebelum tawaf Rasulullah SAW berwudu dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan wudunya itu sebelum tawaf. Jadi Rasulullah itu tawaf berwudu dulu sebelum tawaf di Ka'bah ya. At-tawafu bil baiti salatun illa annallaha abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah adalah salat. Hanya saja Allah membolehkan berkata-kata di dalamnya. Bahkan kiasannya seseorang sebenarnya yang tawaf itu adalah ibarat dia salat. Namun salatnya ini dikatakan tawafnya itu hanya saja Allah membolehkan bicara. Tapi kalau sholat yang lima kali sehari semalam, sholat apapun itu, sholat sunnah dan seterusnya, maka itu tidak boleh berkata-kata, kecuali hanya pada tawaf. Dikiaskan itu tawaf itu sama saja dengan sholat. Ya, karena Baitullah itu rumah Allah kan. Ka'bah itu kan lambangnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir dari amalan yang wajib berwudu itu adalah menyentuh mushaf Al-Quran.
Jadi kalau bunda-bunda soliha, kalau yang misalnya Al-Quran seperti ini, bunda-bunda soliha yang sudah dibukukan ya, ini wajib berwudu, jangan sampai tidak berwudu. Ya, adapun mohon maaf, nanti yang Al-Quran yang ada di HP itu boleh-boleh saja tidak berwudu. Tapi untuk menjaga adab, yang namanya kita membaca Al-Quran, walaupun bukan melalui Al-Quran, setidaknya berwudu dulu. Karena yang kita baca ini adalah kalamullah. Ya, kalau saja mohon maaf kita mau berbicara dengan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang baik, atau orang-orang yang tidak punya jabatan, atau apa, mungkin orang-orang yang kita lihat orang biasa, dan seterusnya. Dan kita juga pasti membersihkan dulu mulut kita ini, jangan sampai, ya, membersihkan tubuh kita ini kan, jangan sampai mungkin mohon maaf, ya, nanti ada keluar dari bau mulut yang tidak diinginkan, dari bau badan, nah, sama, ya, kita membaca Al-Quran, ya, walaupun tidak memegang mushaf, tidaknya berwudu. Kalau sudah memegang, maka wajib berwudu. Apa dalilnya? Itu dalilnya dalam surah Al-Waqiah. Ya, ini surah yang mungkin sudah tidak asing bagi kita kan. Apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun, kecuali dari hamba-hamba yang disucikan. Boleh seseorang itu memegang Quran tanpa wudu, dan yang dimaksud illal mutahharun itu adalah para malaikat. Namun jumhur mengatakan adalah pendapat yang pertama, ya, yaitu ada 3 ya, bunda-bunda solihah yang wajib berwudu: sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Dan yang terakhir pembahasan kita sebelum tanya jawab, yaitu bagian ke-8, ibadah yang dianjurkan berwudu. Nah, kalau tadi kan ada ibadah, ya, ibadah tersebut wajib untuk berwudu. Kalau ini ibadah yang disunahkan, dianjurkan. Maksudnya apa? Kalau tidak berwudu, nggak apa-apa juga, diterima juga amalan tersebut. Ya, bisa dipahami bunda-bunda solihah ya? Ya, baik. Yang pertama, kan waktu pertemuan yang pekan lalu itu, beberapa pekan, ada yang bertanya, Ustadz, kalau zikir bagaimana Ustadz? Apakah wajib berwudu? Ternyata zikir di sini adalah sunnah saja berwudu. Dan sekiranya bunda-bunda solihah saat berzikir itu, zikir pagi atau zikir petang atau zikir pada umumnya yang mutlak atau muqayyad, ya, atau ditentukan tempat-tempat tertentu misalnya kan, tanpa wudu boleh saja, karena tadi ini adalah ibadah yang disunnahkan. Tapi lebih baiknya tetap menjaga tadi adabnya ya. Jadi zikir tidak wajib berwudu ya, tapi hanya disunnahkan, dianjurkan saja. Yang kedua, inda kulli sholah, setiap ingin berpindah dari sholat, ya, bisa dipahami ya. Kalau sholat kan wajib berwudu, tapi setiap mau pindah dari sholat, misalnya dari sholat zuhur ke asar, ya, sholat maghrib ke isya, ya kan, seperti itu, ada perpindahan, maka disunahkan berwudu. Kalaupun misalnya antara maghrib dan isya tidak batal wudunya, misalnya tidak tentu, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, atau tidak ada keluar yang dari kita bahas tadi, sesuatu yang keluar entah muntah atau darah, dia tidak berwudu lagi, boleh-boleh saja. Tapi kita tetap mau mengamalkan sunnah, tetap kembali berwudu setiap perpindahan satu sholat ke sholat yang lain. Ya. Yang selanjutnya juga di sini disebutkan yustahabbul wudu lil junub iza aroda ayyaudu lil jima au aroda naum awil akal awil syarab. Ini ilmu baru ini bunda-bunda solihah. Banyak yang nggak tahu. Malam ini saya sampaikan ini. Ya, ilmu ini bunda-bunda solihah ya. Ternyata disebutkan di sini dianjurkan berwudu bagi orang yang junub. Ya, jadi masya Allah ya, ini mungkin tidak banyak yang mengamalkannya. Ya, jadi dianjurkan berwudu bagi orang yang junub bila dia hendak mengulangi hubungan suami istri. Nah, ini bagi bunda-bunda solihah ya, nanti diingatkan ya, saling mengingatkan ini. Misalnya abinya, bapaknya, ya, jadi artinya ketika sudah junub mau mengulang kembali hubungan itu, hubungan suami istri itu, maka disunahkan untuk berwudu. Agar apa? Agar kembali hamasah. Karena salah satu hikmah dari wudu itu kembalinya hamasah. Hamasah itu semangat. Ya, diberikan lagi Allah kekuatan. Makanya kenapa ketika, mohon maaf ini, ada salah satu dia ulama mengatakan, kalau engkau malas-malas dalam suatu perbuatan atau satu ibadah, ya, kerjaannya mau ngantuk terus, malas terus, ya, bawaannya ngantuk dan lain-lain, maka berwudulah.
Bahkan sampai-sampai bab marah pun kita disuruh berwudu. Itu hebatnya wudu. Salah satu bab, banyak sekali hikmahnya. Ya, salah satunya tadi junub. Ya, atau hendak tidur. Nah, bunda-bunda solihah ketika mungkin, mohon maaf ini, sudah melakukan hubungan suami istri, belum sempat mandi nih, apalagi kan dingin gitu kan, sampai subuh, maka setidaknya kita berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Itu sunnahnya. Ya, sunnahnya. Kemudian atau makan, atau minum. Bahkan makan dan minum, kalau masih dalam keadaan junub, itu disunahkan untuk berwudu. Ya, walaupun yang tadi kita sebutkan mengulang hubungan suami istri, atau misalnya hendak tidur, atau makan dan minum tidak berwudu kembali saat junub, tidak apa-apa. Tapi mohon maaf ketika kembali untuk melaksanakan sholat yang wajib tadi itu, kemudian atau memegang mushaf, ya tetap wajib untuk berwudu. Adapun 4 yang tadi ini, itu hanya disunnahkan saja. Ya, Masya Allah. Apa dalilnya? Nih, Rasulullah mengatakan, iza ata ahadukum ahlahu summa aroda ayyauda falyatawaddo. Ya, bila salah seorang dari kalian mendatangi, menggauli istrinya, kemudian dia hendak mengulanginya. Jadi ada pengulangan. Apa kata Rasulullah? Falyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu kembali. Berwudu kembali, sama-sama berwudu. Ya, istrinya berwudu, suaminya berwudu. Ya, seperti itu. Jadi sama-sama mengamalkan sunnah ini. Ya. Dalil yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddoa wudu'ahu lis-salati qabla ayyanam. Ini dari Aisyah, penuturan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau dalil-dalil hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, maka banyak Aisyah yang meriwayatkan, tidak mungkin dari sahabat, karena ini adalah amalan yang rahasia, bahkan tidak boleh diceritakan. Ya, hubungan yang suami istri tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, contoh seperti ini, bagaimana pengalaman pertama, pengalaman malam pertama, malam kedua, nggak boleh kita ceritakan itu, bunda-bunda soleh, haram dalam agama. Tapi kalau di TV itu malah diumbar-umbar, ya, di media sosial malah diumbar-umbar, itu nggak boleh, itu aib. Iya kan, seperti itu, nggak boleh. Cukup kita yang tahu, antara suami, antara istri, nggak boleh diceritakan. Ya, kecuali fikih-fikihnya itu boleh. Karena kami dulu di semester 5 itu mempelajari. Bahkan ada buku khusus itu. Ya, untuk cara, bahkan itu di kata para ulama, bahkan ketika seseorang ingin mendapatkan anak laki-laki, anak perempuan pun itu ada caranya. Tapi itu tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tapi kita inginkan itu adalah tadi rahasia. Nah, apa kata Aisyah? Bahwa Rasulullah apabila hendak tidur, sementara beliau dalam keadaan junub. Nah, jadi Rasulullah pernah juga. Jadi Rasulullah dalam keadaan junub dan mau tidur, belum sempat mandi ketika itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Nah, jadi Rasulullah berwudu ya seperti wudu ketika mau sholat sebelum tidur. Ya, ini ibadah yang dianjurkan berwudu ya. Kemudian yang keempat, juga disebutkan berwudu sebelum mandi junub. Nah, jadi berwudu sebelum mandi junub. Nah, ternyata berwudu itu bukan hal yang wajib ketika mandi mandi junub, mandi besar. Nah, kalau kita bahasanya kan mandi besar, ya, bunda-bunda soleh, itu bukan termasuk wajib atau rukun, tapi itu hanya sunnah. Tapi untuk mengambil kesempurnaan dari mandi junub itu, ya, bahkan kalau kita lihat di beberapa YouTube, para asatidzah kita, ustadz kita, maka mereka mempraktekkan dari wudu. Ada yang diakhirkan, ada yang diawalkan. Ala kulli hal, boleh semua. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita mau berwudu di awal, maka diakhirkan kakinya. Kakinya itu setelah mandi junub misalnya. Atau ada juga yang mengatakan, ulama mengatakan kalau engkau berwudu di awal, maka tidak perlu lagi berwudu di akhir. Nah, ada juga yang mengatakan ketika engkau belum berwudu di awal, ya, maka nanti di akhir untuk berwudu kembali, ya, agar menyempurnakan mandi junub itu. Ya, dari kepala ya 3 kali, dari kanan 3 kali, dari kiri 3 kali, kemudian kaki, kemudian baru seluruh badan. Kemudian di sela-sela semua ini rambut semuanya. Ya, seperti itu. Ya, gampang insyaallah. Apa dalilnya? Apa keterangannya? Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u wa yaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fa yaghsilu farjahu thumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Ya, apabila Rasulullah mandi junub,
maka beliau memulai dengan membasuh kedua tangan beliau. Bahkan beliau membasuh dulu kedua tangan beliau ini. Awali dengan mandi junub itu kan dibasuh dulu nih. Ya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Ya, lalu beliau membasuh kemaluan beliau. Jadi sebelum kita mandi ini dibasuh dulu yang kemaluan itu. Dengan tangan kiri digosok, tangan kanan yang menuangkan air. Atau langsung. Ya, jadi gayung ambil, timba ambil, langsung tuangkan ke kemaluan, langsung dicuci dengan tangan kiri. Yang mencuci tangan kiri bukan tangan kanan. Ya, karena kotor. Ya kan seperti itu. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Rasulullah mencontohkan ternyata itu untuk mandi junub, Rasulullah SAW ketika sudah mencuci kemaluannya, beliau awali dengan berwudu. Ya, berwudu. Dan yang terakhir, bunda-bunda soliha ketika hendak tidur. Ini juga termasuk amalan sunnah. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat, siapa yang tertidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat yang akan langsung menjaganya. Jadi termasuk sebelum tidur, itu adalah amalan sunnahnya, selain berzikir, adalah berwudu. Dan juga dalil yang menjelaskan ini, Rasulullah bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah summa toji' ala shikkika al-aiman." Bila kamu hendak datang ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wuduhmu untuk sholat. Kemudian berbalinglah miring pada sisi badanmu yang kanan. Jadi disunahkan, kita banyak sunnahnya itu sebelum tidur. Ya, selain wudhu, berzikir, kemudian berbaring. Ya, dengan menghadap miring ya ke kanan. Ya, karena kalau dari kesehatan itu sangat luar biasa ya. Kenapa kita disunahkan untuk berbaring itu menghadap ke kanan. Ya, memberikan badan itu yang kanan sebelah sini, ya, rusuk bagian sini, tidak sebelah kiri. Agar apa? Agar pernapasan kita itu lancar. Ya, tidak tertindis. Kalau ke kiri itu bisa menyebabkan pernapasan kita itu tidak lancar, ya, dan seterusnya banyak sekali ya dalam ilmu kedokteran yang membahas itu dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini bunda-bunda solihah dalam bab tohara wudu sudah selesai ya. Alhamdulillah, mungkin juga sudah lewat waktu kita ini dari jam penentuannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari pembahasan kita. Silahkan bunda-bunda solihah kalau ada pertanyaan, mungkin ada 1, 2, atau sampai 3 terkait pembahasan kita atau di luar, boleh. Kalau kami bisa jawab, kami jawab. Kalau kami belum bisa jawab, nanti kami akhirkan dan tanya kembali kepada orang-orang yang bisa menjawab itu, para asatizah kita insyaAllah. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Silakan Bunda jika ada yang ingin dipertanyakan. Kalau belum ada, boleh saya tanya duluan ya Ustadz? Ya. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah ketika kita marah itu bisa membatalkan wudhu? Enggak. Kalau tidak membatalkan wudhu, dan kami belum pernah mendapatkan dalil bahwasanya marah itu membatalkan wudhu, karena dari bab atau dari beberapa buku terkait fikih itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk bahwasanya marah itu membatalkan wudhu. Tetapi sunahkan ketika marah itu langsung berwudu. Ya, makanya ada tahapannya itu kan. Kalau engkau marah itu dalam keadaan berdiri, misalnya kan duduk. Ya kan, kalau misalnya duduk masih marah, berbaring. Kalau tidak juga, langsung berwudu lah. Ya, berwudu atau fasta'iz billah, berlindung kepada setan yang terkutuk. Jadi marah tidak membatalkan wudu, Bunda ya, insyaallah. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Bunda. Silakan Bunda yang lain. Ada yang bertanya? Bertanya Ustadz. Ya, siap Bu. Ini pertanyaan untuk apa ya, untuk anak-anak Ustadz. Ya, boleh Bu. Terkait dengan kebiasaan anak-anak itu kan wudhunya belum tertib ya Ustadz ya. Kalau sekarang itu kan anak-anak itu masih suka lompat-lompat gitu, terus kadang masih belum sempurna dibasuhnya itu Ustadz. Nah itu terus kami itu kan sering berjamaah. Ya. Nah saya pernah bertanya juga gitu terkait dengan posisi imam. Kalau anak-anak itu kan saya pengen membiasakan mereka itu pengen merasa bahwa
pernah menjadi imam sholat gitu Ustaz. Ya, Nah biar ada apa ya pengalaman, terus bos. mereka juga merasa bahwa oh saya ini dibutuhkan gitu dalam keluarga. Nah itu terus bergantian lah imam sholat itu kan, kadang-kadang adiknya, kadang-kadang kakaknya. Nah terkait dengan wudhu ini memang mereka belum sempurna secara tertibnya gitu, Ya. kemudian cara membasuhnya. Nah ini gimana Ustaz? Oke, Toib. Ini banyak sekali nih kayak bercabang-cabang anunya, Bu. Ya, yang pertama saya jawab seperti ini. Ibu, kalau kita mendapatkan seorang anak yang belum balik, itu masih terbebas, Bu. Oh iya. Itu ketika dia sudah balik. Tapi yang namanya kebaikan itu kalau bisa kita ajarkan dari sejak kecil, Bu. Makanya kenapa, Bu, mohon maaf nih, Bu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada bunda-bunda soliha, ya. Artinya dari ilmu yang sudah kita dapati pada malam hari ini atau dari yang sebelumnya atau dimanapun terkait masalah toharo ini wudhu, ini betul-betul juga kita sampaikan kepada mungkin anak dan seterusnya. Ya, tapi kalau pertanyaannya tadi itu dari bab seorang anak, misalnya tadi masih loncat-loncat, artinya tidak bermualah, berkesinambungan kan, ada jeda misalnya kan. Nah, maka kita tetap ajarkan yang namanya berwudhu itu harus tenang, ya harus tertib, ya. Nah, masalah diterima atau tidak diterimanya bunda-bunda soliha itu nanti terkait dengan balik atau belum baliknya. Ya kan seperti itu. Kalau misalnya belum balik tidak masalah, tapi masalah itu ketika sudah balik, jadi sudah mukallaf, ya, jadi sudah diwajibkan itu syariat-syariat untuknya. Ya bunda-bunda soliha. Dalam ini tetap kita ajarkan ya yang namanya berwudu itu seperti ini nak, cara membasuhnya seperti ini nak, atau kita nontonkan apa gitu kan, kita lihatkan misalnya kan video-video terkait wudu. Nah, tetap kita awasi. Ya kan kalau di sekolah nanti ada guru-gurunya yang awasi misalnya kan, kita lihat perkembangannya misalnya. Kalau di rumah tetap kita yang awasi bunda-bunda solihah. Dikhawatirkan nanti ketika dia menjadi imam, bisa jadi kata para ulama yang jadi imam yang seperti ini tidak sah jadi sholatnya, maka diulang. Itu masalahnya. Makanya kalau dalam bab imam ini bunda-bunda solihah, maka kalau bisa nanti kalau anak-anak yang imam maka khusus anak-anak saja. Ya, iya bunda, betul nih. Ya, tapi kalau memang di situ ada gurunya, ada bapaknya, misalnya dan seterusnya, ya kan, maka mohon maaf, ya misalnya lebih baik gurunya atau bapaknya gitu kan, karena yang menjadi imam itu dalam Islam tidak sembarangan bunda-bunda solihah. Walaupun kita mau ajarkan dia pernah merasa menjadi imam, tapi khusus dialah. Oh iya. Tapi kalau kami pribadi bunda-bunda soliha, kalau misalnya anak laki tetap kita suruh mereka sholat saya di masjid. Adapun yang anak perempuan sholat di rumah. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya andainya anak laki-laki itu misalnya belum balik, mau kita jadikan imam, sudahlah dia jadikan imam untuk anak-anak yang lain. Karena dalam tahap pembelajaran. Tapi kalau di situ mohon maaf, anak kecil imam ini sholat zuhur nih, sholat duha nih, ya kan anak yang belum balik disuruh imam, ya kan, ya, baru mohon maaf tidak punya hafalan gitu kan, hafalannya lebih tinggi daripada guru, lebih di bawah daripada gurunya, ya kan, karena untuk menjadi imam itu kan yang pertama qurra, penghafal Quran yang banyak hafalannya, yang kedua dilihat dari tuanya, yang ketiga dilihat dari siapa duluan mendapat hidayah, ya kan, seperti itu, ya, kemudian dari yang tua atau mudanya, ya kan, seperti itu. Jadi menunjuk imam tidak sembarangan, ya kan. Kalau sholat zuhur anak kecil dijadikan imam, kita tidak tahu bagaimana wudhunya, tidak tahu dari bacaannya misalnya kan. Kemudian yang sedangkan ada makmum-makmum yang lain itu lebih paham terkait masalah fikih tersebut. Nah bisa jadi ya kacau bunda, ya kan, seperti itu. Jadi intinya tadi perbedaannya antara balik atau belum balik. Kemudian kalau kita dapatkan misalnya anak sendiri seperti itu tetap ada dalam pengarahan, ya, pengawasan kita. Ya mungkin seperti itu bunda-bunda ya. Ya, baik. Ya. Ya, baik, masih boleh satu pertanyaan lagi ya Bunda? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya
paham semua nih, Bunda ya. Ya, Mudah-mudahan Ustaz ya. ya, insyaallah. Oke, jadi jika tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti cukup Ustaz ya? Ya, boleh, insyaallah. Nanti pun kalau ada pertanyaan nanti mungkin lewat Ustazah Istiqomah saja yang menyampaikannya. Karena gini Bunda ya, kita masih ini kitab Toharo itu kan banyak ya, tapi kita bab wudhu itu sudah selesai. Masih banyak sebenarnya ini. Nanti boleh kalau misalnya diberikan lagi kesempatan kita bahas lagi bab apa gitu kan. Misalnya bab air, ya kan itu penting juga, atau bab bersuci yang lainnya, membersihkan najis atau lainnya bisa juga, dan lain-lain. Ya intinya dalam bab wudhu sudah selesai kita. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah, acara kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih semua Bunda sudah hadir pada malam hari ini. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Ustaz. Ustaz.